Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. 7 orang bersenjata api diketahui membakar bangunan. Aparat gabungan TNI Polri segera melakukan respon cepat untuk mengamankan lokasi. Sesaat setelah personel tiba di ujung Bandara Kiwirok, terdengar 1 kali letusan tembakan dari arah lokasi pembakaran. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata ke arah Kampung Kotobib. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI terus memantau pergerakan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Kiwirok dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Tiga lapak pedagang sandal di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar 3 lapak milik pedagang. Diduga api berasal dari bagian belakang lapak saat warga tengah membakar sampah. Salah satu pemilik lapak panik dan berusaha menyelamatkan diri saat dirinya sedang tidur di dalam lapak. Api muncul dari bagian belakang lapaknya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengerahkan sejumlah personel ke lokasi. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 sekitar wilayah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena badannya terjepit bagian depan minibus usai menabrak dam truk. Selain menewaskan 1 penumpang minibus travel dan melukai 9 penumpang lainnya, kecelakaan ini mengakibatkan bagian depan minibus travel ringsek. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dam truk. Korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sementara kasus kecelakaan dilimpahkan ke unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 7 kios di Deli Serdang terbakar dan melukai pasangan suami istri. Ya, menurut warga, api pertama kali muncul dari kios pedagang bensin eceran. Tujuh unit kios warga di Jalan Kebun Kopi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar pada Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Apinya besar kali. Api membesar. Usai menerima laporan, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut salah seorang warga, api pertama kali muncul dari kios pedagang bensin eceran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Pasangan suami istri menjadi korban. Saya di depan sini, tiba-tiba ada yang meletup. Saya lihat keluar bapak itu udah kebakar. Tapi karena memang nggak bisa tertolong lagi, apinya langsung menyebar, meledak jerigen bensin. Kita nggak bisa ya dibiarin aja. Apinya besar kali. Selain membakar bangunan, api juga membakar sebuah sepeda motor. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Misal kebakaran juga melanda permukiman para penduduk di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, lagi-lagi pemirsa, kebakaran diduga karena korsleting listrik di rumah kontrakan. Terpantau saya menemani abang-abang memadamkan karena dari rumah saya. Kobaran api membakar belasan rumah di kawasan padat penduduk di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara pada dini hari tadi. Warga pun panik saat berusaha memadamkan api dengan air dan alat seadanya. Sementara sebagian warga lainnya sibuk mengevakuasi barang berharga. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Diduga kebakaran karena korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Mau bikin dagangan, tahu-tahu udah pada mikir kebakaran aja. Dengar-dengar katanya dari
Magicom katanya. Itu anak-anak remaja yang masak katanya. Oh, listrik atau gimana? Listrik kayaknya. Dari situ awalnya. Nih Ibu, rumah kena juga? Saya belum tahu, saya nggak ngeliat, saya langsung buru nyelamatkan diri aja, nggak bawa apa-apa ini. Tapi keluarga selamat semua? Alhamdulillah, ke anak saya bawa semua, Pak. Tidak hanya kerugian materi, 2 warga turut terluka bakar saat bantu memadamkan api. Setelah 2 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal pemirsa, sebuah mobil terjadi di ruas tol Cisumdawu dari Sumedang menuju Bandung, Jawa Barat. Ya, naas pengemudi yang adalah seorang mahasiswa tewas di lokasi. Petugas unit damkar langsung menuju lokasi kecelakaan di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, berjibaku memadamkan kobaran api yang dikendari oleh mahasiswa berusia 19 tahun, warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Diduga kecelakaan tunggal terjadi setelah kendaraan hilang kendali ke kiri jalan, menabrak rambu peredam tabrakan atau cross cushion, hingga kendaraan terpental memasuki jalur darurat dan terbakar. Penyebab kecelakaannya masih diduga ke pengemudi ya adanya kelalaian mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi atau di batas maksimum. Korban 1 orang meninggal. Itu informasinya terbakar atau gimana? Kalau korban sendiri pada saat terjadi kecelakaan tersebut terpental kurang lebih kendaraan dengan posisi korban itu 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi tidak terbakar gitu? Tidak terbakar. Jadi posisi korban itu berada di sebelah kanan kendaraan. Sementara itu, korban meninggal dunia, seorang mahasiswa, kini berada di Rumah Sakit Umar Wirahadi, Kusuma, Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang perempuan yang berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor menyenggol bus. Pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan usai terlibat kecelakaan dengan bus di Jalan Raya Juanda, Kota Bogor. Kedua korban yang merupakan perempuan mengalami luka cukup parah di dada dan kepala. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor menyenggol bus yang melaju dari arah Tugu Kujang menuju Warung Jambu. Tadi saya nggak tahu Pak, tahu mobil si motor itu udah tabrak aja pas ada spion, nggak jatuh orang. Motornya itu satu arah atau? Kenapa Pak? Satu arah dengan pengendara motor itu? Ya satu arah Pak, cuma saya nggak tahu persis ya kondisi motornya itu. Tahu persisnya udah jatuh aja. Adanya 2 orang, 2 ibu-ibu kemungkinan di atas pukul 50. 1 korban dibawa ke pinggir oleh warga. Saya tanya. Saya samperin beliau, ada luka cukup parah kepala. Korban sedikit amnesia. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penyebab meninggalnya tersangka pencuri hewan di Lumajang usai ditangkap polisi terungkap. Ya, berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat asam lambung. Hasil autopsi, jenazah Rudi Hartono, warga Randu Agung, Lumajang, tersangka pencurian hewan yang tewas tak lama setelah ditangkap. Tim Resmob Polres Lumajang akhirnya terungkap. Tim medis mengungkap jika tersangka meninggal akibat peningkatan asam lambung hingga menyumbat saluran pernafasan. Adanya asam lambung yang masuk ke dalam saluran napas dan itu yang menyebabkan kematian bagi korban seperti itu. Terkait banyaknya memar di badan tersangka itu seperti itu? Ya, untuk adanya beberapa luka memang kami temukan begitu, namun luka-luka tersebut tidak memicu kematian. Sementara itu, Kapolres Lumajang mengungkapkan tindakan tegas terukur dengan tembakan timah panas kepada tersangka telah dilakukan sesuai prosedur karena tersangka melawan petugas saat ditangkap.
Terkait penanganan yang dilakukan oleh tim Resmob dari Polres Lumajang, insya Allah saat ini kita laksanakan semuanya prosedural. Namun demikian, kami tetap melakukan tahapan pemeriksaan yang saat ini tim dari opsional ini kita serahkan kepada Polda Jatim di Subdit Propam di Paminal untuk diambil keterangan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sebelumnya, kematian tersangka pencuri hewan ini memicu amarah keluarganya hingga terjadi insiden penyerangan Mako Polres pada Minggu malam. Keluarga tersangka menuduh kematian tersangka akibat dianiaya polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.